Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang kita lihat ini adalah lanjutan daripada matriks transisi 1 yang terjadi di sehari-hari. Ya. Di sini mungkin sedikit ada yang berpikir bahwa ini adalah hubungan dengan reaksi kimia. Tidak. Ya. Jadi pertama kali, bila Anda punya background kimia sekalipun, jangan berpikir ke kimia dulu, tapi ke matematika dulu. Karena matematika adalah dasar alatnya. Ya. Nah, oke. Di sini sebelum saya jelaskan soalnya, saya gambarkan bahwa ini matriks transisi 2 ini mencari suatu soal yang berhubungan dengan proses Markov. Ya. Yang dicari adalah dalam keadaan T tak terhingga, dalam keadaan steady state, di mana persentase itu tidak akan berubah. Oke, ya di sini clue-nya sudah dikasih tahu, jadi nggak usah saya bacain lagi. Soal yang perlu saya bacain di sini adalah zat murni A bila diekspos di bawah matahari dalam 1 jam akan terurai menjadi 40% zat B. Nah, sebelum kita lanjut ya, stepnya itu kita tulis seperti yang diketahui. Bahwa kita buat seperti yang di transisi 1, matriks transisi 1 itu yang 1 itu adalah 3 kali 3, bahkan sini adalah 2 kali 2, kita tulis AA BB ya. Nah, di sini A itu berubah menjadi A, itu maksudnya A sebelum berubah, sebelum 1 jam itu adalah dari sini ke sini kita tulis 0,6 karena A berubah karena dia 40 AB-nya, maka di sini AA itu adalah 0,6. Kemudian yang kita lihat di sini yang diketahui bahwa zat B diekspos di bawah matahari dalam 1 jam akan terurai menjadi 20%. Maksudnya B murni ya. Ini enggak usah saya tulis ya 100% ya, maka yang intinya adalah 20% ya, B menjadi A adalah 20%, maka otomatis dia jumlahnya harus 100%, B jadi B adalah 80% atau 0,8. Nah, setelah step pertama itu langsung kita masukin sebagai matriks ya. Sebagai matriks kita masukin bahwa di sini adalah current, di sini adalah next, seperti yang step pertama silahkan dibaca. Langsung kita masukin atau kita masukin biasa aja 0,4, 0,2 sini, kemudian sisanya adalah 0,2, 0,2 di matriks 2 kali 2. Nah, step ketiga adalah sesuai yang apa yang ditanyakan itu berhubungan dengan apa. Yang ditanyakan adalah bila diekspos di bawah matahari, andai kata adalah zat murni A yang diekspos. Nah, maka zat murni A adalah ini 1,0 adalah base-nya. Base pada waktu T sama dengan 0. Oke ya. Oke. Nah, di sini sebelum kita lebih jauh ya, kita langsung ke pertanyaan. Saran saya di sini kalau soalnya itu agak kompleks gitu. Yang ditanyakan apa? Saya bacakan yang ditanyakan. Boleh baca juga di sini. Prosentase zat A dan prosentase zat B dalam waktu n jam. Jadi kita membuat rumus ya. Dan berapa persen zat A dan B dalam waktu tak terhingga, maksudnya dalam keadaan steady state. Ya, baik ya. Nah, dari sini kita sudah di step 3 ini kita langsung bisa ke pertanyaan. Ya, bisa banyak cara. Itu cara yang bagus kalau untuk kompleks pertanyaannya itu kayak begitu. Oke, kita lihat di pertanyaannya, yaitu kita buat PN itu apa. Nah, di sini PN itu adalah A itu adalah matriks yang tadi kita tulis, pangkat N dikali P0 itu adalah base yang tadi, ya, di mana base-nya itu adalah pada waktu T sama dengan 010 yang saya tulis merah di sini. Nah, sedangkan A pangkat N di situ adalah P dikali D diagonal pangkat N dikali P inverse. Ya. P itu apa? P itu adalah couple daripada eigenvektor dari hasil eigenvalue yang kita dapat. Ya, P aksen adalah inverse-nya. Jadi kita perlu tahu ya, P eigenvalue-nya, eigenvektornya itu bagaimana. Nah, sebelum kita tahu di sini, alangkah baiknya kita tahu kita paham bahwa ini rumus itu asalnya dari mana. Nah, sebelum kita ke yang selanjutnya, ya step selanjutnya, kita kembali lagi ke step 3 ke step 4. Perhatikan baik-baik. Bahwa di sini ya, ini seperti yang tempoh hari ya, ini adalah matriksnya, ini pada waktu T sama dengan 0, ya ini saya katakan ini P0, ini P1. P1 sama dengan P0 dikali A. Ini P2 dikali P1 dikali A. P3 dikali P2 dikali A. P2 diasal dari P1 di sini. Di sini jelas ya. Ya, ini P0, ini P0, ini P1, ini P2. P1 asalnya dari sini ya. Ini asalnya dari sini seperti yang tempoh hari. Nah, dari situ kita akan tahu bahwa U berarti A pangkat N. Kita lihat baik-baik sini ya. Di sini berarti P1 itu sama dengan A dikali P0 base-nya. Tentu aja kita kalau menggunakan P1, P2 dan lain akan kompleks, maka kita berupaya untuk menggunakan P0 ya. Nah, di sini kita buat bahwa P2 sama dengan A dikali P1, berarti P2 kalau kita menggunakan P0, P1 kita terjemahkan ke P0 sama dengan A dikali P0, maka P2 sama dengan A kuadrat dikali P0. P3 A dikali P2, P2 sama dengan A kuadrat dikali P0 ya. Maka P0 ini kita A kuadrat
P3 sama dengan A dikali P2, P2 sama dengan A dikali P1, berarti ini P1 sama dengan A dikali P0, maka dia di sini A pangkat 3 dikali P0. Ya, P3 sama dengan A pangkat 3 dikali P0, Pn sama dengan A pangkat N dikali P0 sesuai dengan yang ditanyakan. Jadi, sebelum kita ke sini, kita kembali lagi yang kita lompatin tadi. Di sini adalah memudahkan kita untuk membuat rumus yang ditanyakan. Nah, di sini kita perlu eigenvalue dan eigenvektor. Kenapa? Karena yang ditanyakan di sini adalah sekali lagi kita berhubungan dengan P, ini adalah couple di eigenvalues ya. Dan eigenvalues itu perlu eigenvektor ya. Dan D ini tidak bisa kalau kita tidak tahu eigenvaluesnya ya. Dan eigenvektornya. Nah, sekarang kita lihat. Seperti biasa kita cari di sini untuk mencari eigenvalues ya, sudah berkali-kali berulang-ulang ya di sini ya. Oke. Kita lihat bahwa A kelihatan ya. A sama dengan lambda kali N0, kita buat A-nya di sini. Ini adalah identitas. Kita langsung kita kurangkan di sini. Jadi ini kita cari determinannya. Ini kurangin ini. Ya, kurangi 0,2 kali 0,4 sama dengan 0 ya. Nah, sekarang kita dapatkan dengan persamaan kuadrat yang sederhana, kita dapatkan lambda 1 sama dengan 1, lambda 2 sama dengan 0,4. Dua-dua ini kita pakai ya. Dan boleh juga kita balik ya. Tapi saran saya yang ini kita yang lambda 1 sama dengan 1, saya ambil aja ya. Nah, di sini lambda 1 itu sama dengan 1. Kelihatan di sini ya. Kalau lambda 1 sama dengan 1 berarti A dan B-nya ini kita masukin di mana kita masukin sama dengan 1, 0,04 min 0,8 min 0,2 di sininya tetap. Ya AB di sini untuk mencari eigenvektor biasa ya. Nah, di sini min 0,4A, 0,2B kita cari yang mudah ya. Cari yang besar misalnya A itu sama dengan 1, B itu sama dengan 2, berarti dia 1, 2. Nah, ini bebas ya, ini untuk memudahkan aja ya. Kemudian lambda 2 sama dengan 0,4 ya, yang penting itu sama persamaannya. Ini 0,4 kita masukin, 0,4 kita masukin di sini adalah 0,2. Di sini 0,8 ini adalah 0,4, 0,2 0,4 sama ya. Kita buat soal yang kayak begini ya. Kemudian kita dapatkan 0,2A, ini A, ini A, ini B, ini A, ini B. 0,2A sama dengan min 0,2B, kita pilih A sama dengan 1 supaya mudah. Maka B sama dengan 1, maka eigenvektornya kalau yang ini 1, 2, yang ini 1 min 1. Nah, dari sini kita couple, pertama kali kita ngambil yang mana? Kita ngambil pertama kali adalah yang lambda 1, maka ini adalah tempatnya di sini, di kolom pertama. Ya. Kemudian yang sisanya adalah kolom sisanya, kolom kedua. Ini adalah P-nya. Nah, kemudian kita lihat tadi bahwa rumusnya itu ada P inverse. Ya. Ini ada P inverse, maka kita lihat, perhatikan baik-baik. Nah, maka P inverse sama dengan seperti that. Ini HY ini kita balik ya, min 1, 1, sini, jadi kita kali min 1, min 2, sini. Seperti determinannya itu adalah 1 per min 3 dikali joinnya. Ya, ini adalah mudah sekali ya di SMA belajar berkali-kali. Kita dapat P inverse. Oke ya. Nah, begitu juga kalau kita mau ambil lambda 2 sama dengan 0,4 ya, pasti itu P-nya itu akan berbeda ya. Tapi itu tidak akan membuat hasil akhirnya itu berubah. Ya, baik. Nah, apa perlu saya jelasin di sini ya. Misalnya kayak begini ya. Oke. Misalnya kayak begini. Misalnya kita tadi ambil yang lambda 1 sama dengan 1 ya. Yang awal. Maka dia tadi kita udah tahu bahwa eigenvalue sama dengan ini, maka eigenvektor sama dengan 1, 2. Nah, ini kita pakai yang pertama. 1, 2, 1 min 1 ini adalah P-nya. Sedangkan lambda 1 ini kita paksakan untuk 2 kali 2. Kalau memang dia bisa didiagonalkan, maka dia adalah 1, 0,4, 0, 0. Ini diagonalnya. Ya, P inverse-nya ya, itu min sepertiga. Yang tadi sudah saya jelaskan untuk lambda 1 sama dengan ini. Ya, ini P inverse-nya. Ya. Oke, nah sekarang P-nya ini, P inverse-nya adalah kayak begini. Nah, begitu juga kalau kita ngambil lambda 2, itu kita masukkan, kita paksakan untuk menjadi yang nomor 1. Ya. Maka ininya kita utamakan. Ya, berarti D-nya itu kalau kita paksakan sini kebalikan dia 0,41. Yang tadi kan dia di sini nolnya di sini ya. Nah, di sini ini kita buat 0,41. Di sini 0011 ini D-nya ya. Kemudian perhatikan baik-baik sini P yang ada di sini tentu aja berbeda. Ya, jadi P-nya berbeda, ya. D-nya itu diagonalnya itu juga berbeda, tapi nanti hasilnya akan sama. Ya, silakan dicoba. Oke, ini cuma masalah kita mencoba. Baik, situ kita udah tahu intinya pertanyaannya, jadi dibolak-balik sama, kita utamakan untuk memudahkan untuk lambda 1 ya. Nah, di sini baru kita masukin di sini. Yang membuat itu sama itu adalah ini ya. Ini itu akan
saling menyesuaikan. Jadi lambda 1 diutamakan atau lambda 2 diutamakan, itu dia hasilnya akan sama nantinya. Oke, kita kembali bahwa lambda 1 tadi sama dengan 1, berarti sini kita mulai values-nya. Ini 1 min 2, ini untuk yang 0,1, untuk 1 ini untuk 0,4. Kita masukin di sini D-nya, kita tadi udah tahu karena kita pasangkan sama dengan 1, ini 1 0,4. Begitu mudahnya kalau bisa didiagonalkan. Ya, maka di sini adalah diagonal 2 kali 2. Waalaikumsalam. Di sini 1 min sepertiga, min 1 min 1 min 2 1. Nah, kemudian di sini P0 ini kita masukin di sini 1 0. Nah, kemudian perhatikan baik-baik di sini ya. Setelah itu ingat ya, ini perkalian matriks bukan komutatif ya. Berarti ini 1 1 2 min 1, ini 1 0 0 pangkat 4. Karena ini kita pangkatkan, ini pangkat ini semua ini adalah 1 ini 0 ini 0. Dikali sepertiga, ini minnya saya masukin ya. Ini jadi min semua ya. Nah, karena dia ini adalah suatu skalar, saya keluarin aja nggak masalah. Berarti di sini 0,4-nya ini saya pangkatkan. Karena ini kan baik-baik, ini dikali ini itu sama dengan 1 0,4n min 0,4n. Ini tetap 1 1 1 0 1 1 0 0,4n. 2 kali 0 itu adalah 2 kali 1 2 min 1 kali 0 0. Kemudian kita pakai lagi 2 kali 0 0 min 1 ini min 0,4n. Nah, setelah kita dapat itu, langkah mudahnya kita masukkan bahwa n itu adalah t. Untuk steady state tak terhingga, bahwa n sama dengan tak terhingga 0, 0, pangkat tak terhingga udah pasti 0. Jangan pangkat tak terhingga. Kalau kita tidak teliti, tidak terlalu detail, 0,4 pangkat 10 aja sudah mendekati 0. Ya, jadi boleh kita anggap sebagai tak terhingga ya, untuk 10 jam misalnya. Nah, maka kita masukin ini 0, jadi 0, 1, 2, 0, 0. Ini kita kalikan ya, menjadi 1, 1, 2, 2. Ini soal yang mudah, nggak usah saya ulang-ulang. Ini 1, 0. Ini kita kalikan metrik 2 kali 2 dikali metrik 2 kali 1 menjadi hasilnya adalah metrik 2 kali 1, yaitu adalah ini ya, ini sepertiga dikali 1, 2. Nah, dia menjadi, saya masukin sepertiga, 2/3, itu adalah jumlah 100% yang totalnya. Baik, ya saya rasa cukup ya. Kurang lebihnya kayak begitu, semoga bermanfaat. Silahkan latihan. Baik, ya cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.